Halo Hi guys, guys, welcome back to our channel. So awkward sekali kan karena Salamanda. Sekian lama nggak bikin konten. Jadi kali ini Torang ditemani dengan Can. dari mama kita. So guys, puji Tuhan Torang selama pandemi ini ya, Torang sehat-sehat, kuat-kuat, nggak sakit-sakit semua. Dijauhkan dari segala sakit penyakit dan hal-hal yang. Dan konten ini tentang siapa Torang nggak upload video selama beberapa bulan itu berapa minggu, berapa bulan Kang? Karena ada satu kejadian kok guys. Nah, jadi waktu itu kita ke rumah, my house, ada kecurian. Nah, dan salah satu yang kehilangan adalah laptop yang ternyata pakai Mbak Edit. Jadi secara teknikal kita nggak bisa Mbak edit video kong upload. Dan puji Tuhannya DP papan curi sih dapat angka no guys. Pada itu sih bukan karena torang kemampuan, memang karena kejadian waktu itu memang tepat tunggu itu masih ada dan Kang. Dan tuh orang itu pemuka sempat terekam lewat dan kita ada lihat begitu dong. Dan DP berikut DP malam singkatnya malam itu Peter sadar kalau DP laptop itu hilang. Dan akhirnya secara dan manusia kan berpikir dia enggak sih DP orang. Akhirnya ternyata Peter tahu kalau dia itu pernah mencuri juga dong. Soalnya kok DP pelaku pernah berkali-kali melakukan pencurian di area-area kita di rumah. Jadi ya dari situ sudah tahu. Dan endingnya tuh dapat puji Tuhan yang dapat dan guys ini yang sangat sebenarnya menyakitkan gimana mengharukan, menyakitkan karena yang mencuri itu adalah seorang anak di bawah usia masih 17 atau 17. Who is that? Lanjut. Okay, so sorry about that. Jadi yang sangat menyedihkan, bukan menyakitkan sih, menyedihkan dan sangat mengharukan adalah yang mencuri itu adalah anak yang masih di bawah usia. Masih 17 tahun guys. Dan jujur itu Fortong 2 itu sangat bagaimana menyedihkan sekali karena dia pernah mencuri juga sebelum dia berusia umur 17 tahun dan itu yang sangat menyedihkan Jadi ya di satu sisi juga tidak ada sekolah, orang tuanya tidak urus, masih punya kebutuhan, otomatis dia harus bekerja Cuman waktu pada itu dia memang bekerja di suatu tempat makan di pusat kota, dia bekerja di situ. Cuman tidak tahu juga kenapa dia mencuri, mungkin karena dia lihat ada peluang, makanya dia bertindak, dia mencuri. So ya puji Tuhan orang secepatnya menelpon pihak berwenang, polisi, dan polisi puji Tuhan belum sampai 1 kali 24 jam, jadi orang langsung proses secepat itu dan dapat. Sebenarnya itu sih yang terang mau sharing bukan DP polisi, bukan juga tentang DP kejahatan dia yang masuk dia perbuat. Penjara atau masuk di tahanan, bukan karena itu. Tapi bagaimana ternyata banyak anak-anak muda yang di kota Tomohon yang namanya kota agama, kota berpendidikan, ternyata masih banyak di luar sana yang masih tabiar begitu yang belum mengenal Yesus, belum mengalami Yesus. Dan mungkin secara fisikal diurus sama orang tua, tapi secara emosional dan spiritual walaupun orang bilang orang di kota beragama, nyatanya masih ada yang tabiar. Dan itulah kenapa orang jarang upload, dan hari ini orang suka encourage juga teman-teman yang menonton video ini. Mungkin ada orang tua yang nonton video-video ini, jangan cuma karena ngoni masalah pribadi dengan istri atau suami, anak-anak tak bawa-bawa kan kasihan juga sih begitu ngoni yang membuat dan akhirnya ngoni tidak mau bertanggung jawab. Yang ngoni tanggung jawab bukan ke anak itu loh, yang ngoni tanggung jawab itu ke Tuhan. Memang untuk sekarang tidak kelihatan sih ngoni mau tanggung jawab bagaimana, tapi terang semua secara orang Kristen pasti tahu yang namanya pengadilan di akhir zaman, ya kan? Amin. Bahkan sebelum di akhir zaman pun tetap Tuhan mau kasih ingat bahwa anak itu dikaruniakan kepada orang tua supaya orang take care lah.
selain itu anak juga yang Tuhan kasih untuk orang tua itu untuk dijadikan generasi-generasi kerajaan surga dang, yang punya kuasa, punya otoritas di dunia, bukan cuma sekedar lahir dan jadi sampah masyarakat begitu dang. Makanya tapi orang yakin juga sih sampah masyarakat juga itu bisa Tuhan ubahkan. Kalau orang yang terang-terang ini semua, orang menjadi terang di dalam orang juga dang, membawa Injil Kristus, menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Dan makanya di video ini orang mau bercerita tentang pentingnya Kristus di dalam keluarga. Itu sangat berdampak loh, sangat berdampak. Jadi waktu itu terjadi, itu pencuri sudah ditangkap. Jujur dari paling pertama kita ndak ada perasaan benci sama sekali, ndak ada perasaan mau menghakimi. Jujur malah yang ada kayak sedih, kayak kasihan gitu kan. Malah orang dua mau membebaskan juga, tapi orang serahkan ke pihak yang berwenang, yang pasti secara warga negara hukum, ya warga negara Indonesia yang taat hukum, pasti orang juga harus taat dihukum itu dong, proses hukum itu. Dan yang orang sadar paling pertama yaitu pentingnya Kristus di dalam kehidupan semua orang, terutama di dalam keluarga. Itu sangat mempengaruhi orang keluarga, sangat mempengaruhi juga masyarakat sekitar. Ya ini memang bicara masyarakat dan tapi intinya di keluarga. Kalau orang membangun suatu hubungan atau membangun keluarga di dalam Tuhan, dasarnya adalah Tuhan, dasarnya adalah kasih Kristus. Ya kita percaya pasti orang masa depan keluarga itu, kalau boleh mau bilang mulus kok mertap, semua manusia tidak pernah mau luput dari permasalahan dang. At least bagus dang. Setidaknya ini akan kembali lagi ke Yesus dang, walaupun ada masalah ya sama dengan orang dua. Aduh, bukan ketuk orang dua bermasalah juga sih, cuman ada pergumulan-pergumulan yang orang alami, yang orang hadapi. Tapi kalau dasarnya Yesus, tetap akan kembali ke Yesus dang. Akan berkaca ke Yesus lagi, bukan berkaca ke peraturan ini dan anak. Mungkin untuk orang-orang yang mau menikah, yang orang dapat adalah ketika orang mau menikah bukan tentang cantik, ganteng atau apa yang dia punya, harta apa yang dia punya, atau seberapa mampu dia mau kasih makan dia keluarga. Tapi memang itu sih penting juga sih. Cuman yang lebih penting adalah ketika mau menjalin sebuah hubungan, dasarnya itu harus adalah murni Yesus. Memang orang tuh memang ada perasaan tertarik karena mungkin dia ganteng, tapi itu jangan melebihi dari orang melihat Yesus di dalam dia dang. Jadi kesimpulannya apapun gimana ya? Apapun makanannya, minumnya, teh. Jadi begitu dang, harus Yesus jadi landasan dari setiap hubungan. Karena ketika hubungan dibangun di atas dasar yang mulia, pertemanan, pacaran atau pimpinan ke bawahan di dalam perusahaan atau pekerjaan, organisasi, dasarnya harus Yesus. Karena ketika hubungan itu dijalin di atas sesuatu yang mulia, yang pasti buahnya juga pasti mulia. At the end of the story, setelah diproses, orang tergerak untuk melayani anak ini, untuk memberitakan Injil ke dia. Memang dia Kristen, tetapi yang orang fokus bukan untuk mengkristenkan dia atau itu, tetapi untuk memperkenalkan Yesus yang real, Yesus yang menerima hidup. Dia apa adanya juga. Yesus yang hidup di dalam dia itu real dan Yesus hidup bersama-sama dengan dia. Tidak peduli juga DP masa lalu seperti apa, selama orang memiliki Yesus, orang masih punya jalan untuk kembali ke Yesus. So guys, thank you guys for watching this video. Orang tahu ini akan jadi singkat pada jelas, tapi if you like it, don't forget to like, comment, share, subscribe. God bless you. See you on the next video. Bye bye.